dalam hal ini pinjol ya, itu dia tidak bisa dipidana karena ini perdata. Sekarang ini di Indonesia itu ada 3 yang power, yaitu jabatan, terus politik, sama satu lagi netizen. Bener-bener minjemnya cuma 5 juta, bunganya bisa sampai 50 juta. Menanggapi debt collector yang mungkin datang ke lu, nelpon lu. Gue ludahin. Oke, kembali lagi di Bricoslow. Hari ini akan dipimpin sama gua. Biasanya kan dipimpin sama Mr. Hari Hafizal. Sekarang istilahnya gua bajak Bricoslow hari ini. Nah, hari ini gua akan ngebahas tentang yang lagi trending, lagi happening, yaitu tentang pinjaman online ilegal. Ya kan, dari mana sih unsur-unsur ilegalnya atau apa sih yang terkait dengan pinjaman online itu sendiri. Nah, hari ini gua akan ngebahas itu bersama rekan kerja gua, partner juga, yaitu ada Mas Bekti. Halo brother, apa kabar? Ya, oke, Mas Bekti. Kita sekarang hari ini mau ngebahas tentang pinjaman online ilegal yang beberapa pekan ini udah menjadi trending di negara kita, apalagi dapat atensi sangat tinggi dari Presiden langsung meng-call Polri kita ya kan untuk ditindak secara tegas, dan udah banyak banget yang ketangkep, dan juga udah ada beberapa putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana buat para pinjaman online. Nah, menurut lo sendiri gimana nih Mas Baik? Pinjaman online. Lu tuh sebelum itu lu tau gak pinjaman online itu apa? Lu apa salah satu korbannya? Wah, kalau salah satu korban gua enggak. Download aplikasinya aja nggak pernah gua. Tapi emang beberapa itu ada teman-teman sih yang konsultasi masalah pinjaman online, katanya diteror segala macamnya. Yes. Itulah. Ada lah ya teman kita di situ lah ya. Di situ juga. Yang harusnya kita bikin surat-surat juga kita untuk untuk membeli bantuan hukum lah. Karena mungkin prosedurnya sudah tidak sesuai dengan peraturan hukum. Benar. Sudah sampai pakai ancaman, datangin ke rumahnya, teror, terus kasih intimidasi segala macamnya. Makanya dari itu mungkin dari situlah ada melatar belakangi sehingga presiden kasih instruksi seperti itu ke Kapolri. Iya, mungkin kalau lihat datanya, gue ngambil dari kompas.com, yaitu sudah hampir 700. Wow, banyak juga bro. Iya, 700 aplikasi atau tempat pinjaman online yang tidak terdaftar. Ini tidak terdaftar dan tidak berizin ya? Iya, tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau dari Mas Bekti sendiri gimana tuh Mas? Kalau menurut gue gini ya, sebenarnya pinjaman online asalkan legal aja. Asalkan legal, perizinannya lengkap, maksudnya sudah terawasi OJK, mendaftarkan diri di OJK, udah dapat izinnya. Semua kan pakai PUJK ya dasarnya untuk pinjol ini. Sehingga kalau misalnya udah legal, ya udah sebenarnya nggak ada masalah bro menurut gue ya. Iya, karena kan salah satu syarat si pinjaman online ilegal ini adalah mengatasnamakan Otoritas Jasa Keuangan bahwa mereka sudah terdaftar. Tapi ternyata setelah di-cross-check ternyata ya banyak unsurnya ya, ada unsur penipuannya, ada unsur pidana yang tertulis di peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Iya, sebenarnya sudah jelas sih di situ kalau misalnya kita sebagai masyarakat aktif ya, kita bisa baca peraturan. Sekarang kan udah gampang banget ya cari informasi, tinggal searching di Google, kemudian dapat informasi seperti itu. Jadi ini sih maksudnya untuk men-trigger masyarakat juga supaya bisa lebih manfaatkan teknologi, itu lebih bijaksana, nggak cuma untuk buka Instagram atau Facebook atau WhatsApp, tapi kita juga edukasi di internet. Itu udah banyak banget sih bro tentang masalah hukum di internet gitu. Iya benar. Nah sekarang kita mau ngebahas yang lebih spesifik tentang dalil-dalil apa sih yang dipakai oleh oknum-oknum ini, pinjam online ini untuk mengambil keuntungan ke para member-membernya si akun ini gitu. Menurut lu tuh apa sih kira-kira yang melatar belakangi mereka seperti itu? Yang melatar belakangi mereka akhirnya menagihnya kan ada yang secara paksa, ada yang tadi lu bilang juga ada yang disamperin ke rumahnya, terus bahkan bunganya aja bisa melebihi dari pinjamannya. Nah, betul. Itu gimana menurut lu tuh? Jadi sebenarnya banyak aspek keuntungan ya sebenarnya. Keuntungannya kan cara untuk mengajukannya mudah, kita tinggal foto KTP, foto diri udah dapat pinjaman. Tapi di sisi lain emang di situ kayak buah si malakama, ketika lo ambil ternyata efek di belakangnya luar biasa dahsyat. Benar. Nah itu sebenarnya ada kerugiannya, yaitu data pribadi kita. Betul. Data pribadi kita bisa diambil. Terus yang lebih parah itu kan ketika kita masuk ke aplikasi, download aplikasi, itu ada izin akses untuk akses ke aplikasi. Nah dari situlah
aplikasi pinjol ini mendapatkan data kita karena kita memberi akses ke data-data pribadi kita. Sehingga nanti mungkin bisa jadi data-data pribadi kita disalahgunakan orang atau bahkan bisa mengatasnamakan diri kita untuk pinjaman yang lain sedangkan itu bukan kita. Itu, Bro. Iya, benar. Karena kalau dari berita-berita yang beredar karena kenapa pinjaman online itu banyak banget karena ya kemarin kita tahu ya masa PPKM itu sangat betul, Bro. Sangat hancur sekali kehidupan perekonomian di ini sih kan. Banyak orang yang ngelihat cuman lintasan iklan di Instagram, Facebook, Twitter, ya kan WhatsApp semua itu berdampak pokoknya. Iya. PPKM tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Warteg ada yang buka tapi nggak semuanya. Bener. Perkantoran sepi, pedagang kaki lima nggak bisa. Gimana? Akhirnya mereka minjam dengan cara yang mudah. Kalau proses di perbankan kan agak sulit ya, terus ada jaminannya dan lain-lain. Nah, untuk pinjaman online ini sendiri, kenapa akhirnya Presiden turun tangan memberikan instruksi khusus kepada Kapolri tentang pinjaman online-nya? Karena udah sangat meresahkan kah? Atau apa nih menurut Mas Bekti ini kira-kira? Kalau gue menurutnya gini, Bro, sekarang ini di Indonesia itu ada 3 yang power, yaitu jabatan, terus politik, sama satu lagi netizen. Iya, Jadi sudah tren utama ketika netizen udah berbicara, udah viral, udah itu langsung ada atensi pasti dari pemerintah harus di sekitarnya. Ada sempat beberapa contoh itu netizen mungkin ada keluar-keluar atau membuat viral sehingga akhirnya ada timbul ternyata ditanggapin sama pemerintah seperti itu. Iya, karena gue lihat beberapa kali di Twitter sampai ada yang marah-marah, sampai dikatain semua karena data pribadinya terbuka. Betul, setuju gue. Itulah. Sebenarnya kalau dipertanyakan tadi, Bro, yang gue jelasin kenapa data pribadinya bisa sampai diterima sampai mungkin perusahaan pinjol ini karena memberikan akses. Jadi lebih berhati-hati untuk memberikan akses kepada aplikasi yang belum terpercaya lah istilahnya. Iya. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin ada video-video lu yang lagi bahagia, foto-foto lagi tersenyum, tiba-tiba bisa didapetin sama orang lain. Itu kan mungkin kayak di hati nurani lu kayak kok bisa ya? Sedangkan itu kan foto pribadi gua gitu. Iya. Kenapa pinjaman online itu jadi marak dan mengataskan otoritas jasa keuangan? Menurut gue juga di otoritas jasa keuangan juga harus ada satu tindakan secara nyata buat bagaimana sebenarnya pinjaman-pinjaman online ini juga ada efek jerahnya gitu, selain peraturan perundang-undangan kan, pengawasan dan lain-lainnya tuh harus lebih diperketat. Betul. Untuk itu, karena kan sifatnya kita hanya membuat izin, mereka cuma sebagai wadah dan lembaga. Tetap yang bergerak kan di bidang di eksternalnya kepolisian dan yang terkait. Nah, menurut lu sendiri nih, kalau pinjaman online-nya sendiri nih, yang kira-kira aja nih kalau di unsur pidananya kira-kira nih buat orang yang kita ngomong buat orang awam nih yang nggak tahu. Itu berapa tahun di penjara atau kurungan dan lain-lain? Sebelum jawab itu, ini sebenarnya kan dasarnya utang piutang ya. Sebenarnya kalau dimasukkan ke ranah pidana, kalau menurut tuh sebagai lawyer ada kemungkinan nggak bisa. Ada pasti kemungkinan bisa. Tapi di sisi lain emang itu adalah perdata. Itu 1320 KUHP itu perjanjian. Jadi kalau menurut gue ya, itu meskipun kita punya utang ke orang, atau dalam hal ini pinjol ya, itu dia tidak bisa dipidana. Karena ini perdata, jadi tidak bisa dimasukkan ke mungkin pidananya adalah izin yang didapatkan dari pinjaman izinnya, online. bukan pinjamannya. Bukan pinjamannya. Tapi izin-izin yang belum dia belum lengkapi atau daftarkan itu yang jadi pidana, bukan pinjamannya. Karena kan di otoritas jasa keuangan mungkin punya standar atau tata cara untuk mendapatkan izin itu dan nggak mudah gitu loh. Iya, betul. Pasti ada, karena tidak sembarangan yang memberikan akses itu, apalagi sebesar otoritas jasa keuangan kan. Nah, buat lu sendiri ada nggak kira-kira teman-teman lu atau saudara lu bahkan atau kerabat deket lu yang ngadu ke lu kayak, woi gila gue diteleponin nih gitu? Kemarin tuh ada sempat teman gue, Bro, itu dia di kantor, terus ditelepon tuh, telepon kantor ditelepon, terus staff di sana, maksudnya teman-teman di kantor itu yang satu ruangan ditelepon juga. Jadi satu hari tuh bisa ditelepon semua orang yang dikenal dia. Jadi memang sangat-sangat meresahkan sekali, gitu. Hingga akhirnya tuh dia milih untuk ini telepon kantor, dia angkat aja, jadi nggak bisa ada telepon masuk. Itu salah satu yang ini sih, maksudnya mengganggu banget untuk aktivitas ya. Temen gua aja, bahkan ada temen gua juga yang dia minjem duitnya cuma berapa juta, tapi karena katanya ada ketentuan kayak yang syarat dan ketentuan kan di online tuh ada syarat dan ketentuan ya. Di situ tuh dia nggak baca, dia cuma klik-klik aja, tiba-tiba bunganya tuh bisa sampai ada 50 juta. Bener-bener minjemnya cuma 5 juta, bunganya bisa sampai 50 juta. Dan gue mikir kayak,
wah ini udah nggak bener nih bahwa ada aplikasi pinjaman online yang ternyata tuh dibalik ini semua ternyata dia mengambil keuntungan yang seperti itu gitu. Betul. Bahkan dia dimarah-marahin sama ini, diteriak-teriakin, dikata-katain. Iya. Sebenarnya kan secara nggak langsung itu juga masuk ke dalam undang-undang perlindungan konsumen. Iya, setuju. Ya kan? Bahwa seseorang itu harus dijaga kerahasiaan dan lain-lain. Nah itu juga menjadi dasar. Nah menurut lu gimana tuh? Jadi gini sih bro, jadi menurut gua memang itu ada salah satunya di perlindungan konsumen. Karena di situ kan konsumen kan artinya yang menggunakan mengkonsumsi atau menggunakan jasa. Bisa dilaporkan, ada pengaduan ke Kemendak. Kemarin kita juga udah lakukan kan, laporan ke Kemendak, terus direspon. Tapi itu sih agak terlalu lama juga. Iya. Gitu. Nah kalau lu sendiri bro, kalau misalnya ini kan tentang pinjol, itu kan efek buruknya itu terkait tentang penagihan-penagihannya. Lo sebagai lawyer bisa nggak kasih gambaran gimana sih penagihan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Ya kalau misalnya utang piutang ya, Iya, kan tadi betul. udah lo jelasin di BW sudah diatur tentang iya. perjanjian khususnya, bahkan dari usia pun diatur Betul. yang terikat bagi yang membuatnya dan lain-lain. Nah menurut gua sebenarnya cara yang baik dan benar adalah ada perjanjian yang dihasilkan. Kalau tidak ada perjanjian, misalnya dikatakan di syarat ketentuan itu menjadi suatu perjanjian. Ya, itu dia yang jadi Ya permasalahan kan. Karena kayak banyak tuh sekarang marketplace Iya. yang menentukan kayak misalnya pay letter, kayak gitu kan itu kan cuma KTP, KK, foto diri, terus ada syarat ketentuan yang ditandatangani secara elektronik dan lu menyetujui itu dan lu akhirnya dikasih juga kesempatan peminjaman dari mereka. Iya. Karena mereka benar-benar diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, maksud gua artinya berarti pinjaman online itu yang memiliki izin itulah memiliki syarat ketentuan yang seperti itu. Nah, prosesnya mungkin kalau di kita mungkin surat penyurat Iya. seperti somasi, jawab menjawab, lalu apabila nanti tidak dapat titik temu atau etiket baik, ya berarti karena pengadilan. Betul. Ya kan? Atau ada di dalam perjalanannya ada unsur pidana yang dilibatkan yang bisa juga di laporan polisi. Tergantung dari lihat sikon perjanjian dan ketentuannya yang berlaku lah. Iya. Seperti Jadi itu. ini sih yang jadi kemarin dipermasalahkan tuh juga apakah perjanjian elektronik sebagai suatu perjanjian itu juga dipertanyakan juga di Iya. sama masyarakat. Tiba-tiba kok seperti ini gitu. Ada yang pinjam 2.500.000, tiba-tiba kok bisa ditagih 40 juta. 1 juta. Iya. Itu makanya ada ketentuan itu yang harusnya sebagai syarat. Mungkin kan di otoritas jasa keuangan sebagai badan yang memberikan izin Iya. terhadap hal-hal itu kan mungkin mereka memiliki di aturannya pasti ada bagaimana menentukan bunga, menentukan jumlah paling besar berapa, paling kecil berapa. Dan itu pasti ditentukan Iya. untuk bahwa mereka memenuhi klasifikasi usaha yang mereka pengen lakuin. Tapi kalau di pinjaman online sendiri, menurut Mas Bekti nih, Iya. apa sih harus yang pemerintah lakukan sehingga ini tuh tidak menjadi hal yang meresahkan buat masyarakat? Karena kan udah sangat meresahkan ya. Harusnya pinjaman online itu harusnya seperti apa sih? Selain terdaftar di OJK ya pastinya. Betul. Jadi yang pertama itu yang jelas itu legal. Legal Iya. itu kita bisa lihat izin-izinnya. Tapi di sini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara lihat aplikasi ini legal atau enggak? Sedangkan aplikasi itu cukup banyak beredar di Play Store atau di mana? App Store. App Store, ya. Itu salah satunya. Tapi di sini maksudnya kelemahan di sini adalah kita tidak bisa mengerti apakah ini sudah legal atau enggak. Coba kalau misalnya usulan atau gimana, itu memang harus ada lisensi. Seperti contoh ini misalnya PCR yang terdaftar adalah ini. Iya. Nah, kita buatlah misalnya aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK adalah ini. Jadi ada ada publikasi mana pinjol yang legal dan yang ilegal. Maksudnya di sini pinjol juga salah satu hal yang penting dalam masyarakat, yaitu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Yes. Kalau tidak ada uang yang beredar, ya mohon maaf gitu, maksudnya ekonomi juga akan anjlok. Gitu. Iya, nggak akan berputar terus Betul. duitnya. Iya, Mungkin betul. kalau sedikit gua tambahin, selain sebenarnya di peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan pinjaman online itu mungkin ditertulis. Iya. Cuman sepertinya harus ada sosialisasi ke masyarakat. Iya, betul, setuju. Tentang pinjaman online itu yang terdaftar. Iya. Itu seperti apa? Mungkin bukan hanya cap atau apa sertifikat, mungkin ada lebih seperti ada penomoran, lalu angka-angka yang di bentuknya seperti apa bisa di scan. Iya. Ini menunjukkan bahwa pemberitahuan bahwa sebenarnya aplikasi ini sesuai dengan yang terdaftar. Kalau mereka hanya bisa kan sekarang kalau melihat izinnya yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan semua bisa kontak sekarang di internet, ya kan? Iya, betul. Maka dari itu cuy, penting banget maksudnya publikasi dari peran serta pemerintah ya di sini ketika pemerintah mendukung bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tinggi, ya udahlah maksudnya untuk peran-peran UKM ini kan sebenarnya banyak dipakai UKM bukan untuk rumah tangga aja. Karena kan
ada kepentingan berusaha di sana. Ketika mungkin perbankan susah untuk memberikan pinjaman, tapi si lain pinjol bisa kasih pinjaman, why not gitu loh. Maksudnya ya oke-oke aja asalkan Berarti ada syarat dan standar untuk usaha mikro kecil menengah maupun itu ya. itu kan maksudnya yang kemarin bisa sampai tinggi bunganya itu memang karena ilegal, mereka bisa narik aja kapanpun, maksudnya bisa nagih berapa aja karena mungkin udah diserahkan sama debt collector nagih. Iya. Nah sekarang gue mau tanya nih bro, mungkin lo pernah lah mengalami atau gimana ya, bagaimana cara ini bro, apa namanya, menanggapi debt collector yang mungkin datang ke lu, nelpon lu. Gue ludahin. Debt collector dateng kan? Lu ludahin. Paling gue bengep mata sebelah kanan lah. Apa lah. Nggak, kalau gue kayak gitu misalnya nyikapinnya ya balik lagi. Ini kan perspektif kita karena kita bekerja di bidang itu ya, di bidang hukum. Tapi kalau kita nggak ada di situ kan banyak orang awam yang wah pasti was-was, takut, terancam kan. Apalagi kalau udah debt collectornya datang ke rumah. Iya, meresahkan gitu. Apalagi masyarakat tahu ada nilai sosial juga di situ, ya kan. Kalau gue sih ngerasa kalau itu sebenarnya tinggal dibalikin lagi ketentuannya sesuai atau tidak, gitu. Kalau misalnya tidak sesuai ya jangan takut, lawan aja. Nah, bro, kita udah banyak nih ngebahas tentang pinjaman online kan, bahwa itu udah pasti diatur oleh jasa keuangan. Ada peraturannya lah. Jadi buat masyarakat yang ingin tahu, tinggal buka aja peraturannya. Betul. Gitu. Istilahnya jangan buta hukum lah. Ya. Ya kan? Sekarang tuh informasi udah terbuka lebar untuk masyarakat tanpa terkecuali siapapun. Jadi manfaatkan teknologi yang ada, gunakanlah sebagai salah satu untuk membangun diri, yaitu mengisi ilmu hukum salah satunya atau ilmu-ilmu yang lain di internet. Itu semua bisa dilakukan. Jadi untuk kita semua harus ini ya, melek hukum ya bro ya, karena kedepannya itu akan semakin banyak masalah. Nah terakhir nih, pesan buat masyarakat nih Mas Bekti, terkait dengan pinjaman online ini, gimana caranya buat masyarakat agar berhati-hati terhadap pinjaman-pinjaman online yang ilegal? Pesannya buat masyarakat kayak gimana? Untuk semua penonton yang ada di rumah maupun dimanapun, pesan saya sih untuk pinjaman online ini, perhitungkan kemampuan bayar kalian. Misalnya kalian mampu untuk pinjam 2 juta, kalian bisa bayar 2 juta. Selama kalian mampu membayar, itu tidak ada teror, tidak ada tidak ada intimidasi atau penagihan yang berlebihan ketika kalian mampu membayar. Jadi perhitungkanlah keuangan kalian sebelum kalian meminjam. Benar. Salah satu faktor orang-orang meminjam itu karena ngelihat syarat dan ketentuannya itu mudah. Begitu mudah, betul. Terus dapatnya tuh duitnya banyak. Betul. Terus dengan dengan pemikiran bahwa bisa dibayar secara mudah juga dengan hitungan kalkulasi 12 bulan dengan bunga berapa persen segala macam. Tapi bukan itu poinnya. Bukan itu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, bukan gaya hidup. Bukan gaya hidup. Jadi kebutuhannya berapa diambilnya dari situ. Betul. Berarti artinya nggak dilarang. Tidak dilarang. Yeah. Pinjaman online nggak dilarang. Ketika kita nggak mau bayar tuh baru ada konsekuensi. Sama ketika kita pinjam ke bank atau pinjam ke teman, kita janji bayar tanggal segini, kita nggak bayar, ya udah ada konsekuensi. Jadi biasanya ada kena bunganya, yang paling besar. So maksimal keterlambatan pembayaran, iya. Keterlambatan pembayaran. Jadi maksimalkan lah, maksudnya kemampuan kalian berapa, pinjol berapa. Jadi tetap berhati-hati, jangan sampai segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya bang. Iya benar. Nggak baik. Jadi yang pas aja lah, cukup aja lah buat inilah. Kalau untuk berusaha, usahakan usahanya itu matang konsepnya. Jadi kalau nanti udah pinjam uang ternyata nggak bisa balikin, ya mau gimana gitu. Iya. Nah kalau tambahan dari gua, buat masyarakat semua berhati-hati. Lalu cek juga ketentuan terkait pinjaman online ini di otoritas jasa keuangan, bisa di search. Informasi publik itu terbuka sekarang terhadap mungkin namanya apalah, The Syaiton online misalnya atau apa, pinjam di situ karena gaib kan, isinya setan semua, duitnya bisa gampang ambil mudah. Nah itu bisa dicek juga apakah itu terdaftar atau enggak. Jangan mau tertipu dengan ketentuan yang mereka berikan. Betul. Karena kalau dari mereka ya mereka namanya orang berusaha, maksudnya berusaha aja. Semua usaha. Iya. Kita usahakan biar dapat ini ya. Biar dapat keuntungan dan pemasukan. Nah maksudnya dari masyarakat juga harus aware terhadap kondisi seperti itu. Oke, cukup sekian Mas Bekti. Sekian bro. Terima kasih udah boleh kita ngobrol-ngobrol tentang pinjaman online. Pinjaman online. Ya, walaupun Mas Bekti mungkin ada yang menjadi korban. Wah, belum ada ya. Jangan ada ya, jangan ada yang korban. Oke, sekian dari gua yang ngebajak Bricoslow hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye guys. Bye, salam guys.
Bye.